Baik, selamat sore Bapak. Kami dari kelompok 11 dengan topik study case Automatic Battery Charging Protection System. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayudiah Rasya Sasmita dengan NPM 2506537013. Oke, next. Oke, mengenai background kami ini, latar belakang dari studi kasus ini adalah baterai isi ulang memiliki resiko yang mengalami overcharging, overheating, dan kerusakan baterai jika charging tidak dikontrol dengan baik. Berdasarkan problem statement yang tertera, di sini resolusi komputasional untuk sistem pengisian baterai otomatis dengan mempertimbangkan sensor tegangan baterai, sensor suhu baterai, status charging on atau off, dan sistem harus menghentikan charging saat baterai penuh, menghentikan charging jika suhu terlalu tinggi, melanjutkan charging jika kondisi kembali aman, mencegah switching berulang dalam waktu singkat, dan menampilkan sisa waktu charging. Next. Dari kesimpulan yang kami dapatkan, kami itu harus sistem proteksi charging otomatis ini harus dirancang dan bisa menggunakan pendekatan computational thinking melalui decomposition untuk memecah masalah menjadi subproblem, pattern recognition untuk menemukan pola loop dan conditional, data representation untuk memodelkan variabel sistem, algoritma berbasis rule-based monitoring. Nah, dari decomposition, pattern recognition, dan data representation juga algoritma, ini sudah kami bahas di study case yang pertama. Nah, harapannya sistem ini mampu mencegah overcharging, mencegah overheating, menjaga keamanan baterai, dan meningkatkan efisiensi pengisian daya. Program ini juga, kalau yang di case study case 2 ini, telah mengimplementasikan OOP, Conditional If Else, Looping, dan Monitoring Sistem sederhana menggunakan Python. Bisa next. Nah, ini dari sistem coding kami. Nah, yang pertama ini ada di bagian paling atas ini ada kelas battery. Pada bagian ini kami membuat bernama battery. Kelas digunakan karena kami menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP sesuai materi yang telah dipelajari. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint untuk sistem monitoring baterai. Lalu yang selanjutnya di bawahnya ada dev init, buka kurung self voltage temperature battery level, dan di bawahnya ini ada self voltage-nya, temperatur, masukin angka-angkanya gitu. Bagian ini merupakan konstruktor atau metode init yang underscore init underscore, fungsinya itu untuk inisiasi, inisialisasi atribut pada objek. Atribut yang digunakan itu yang tadi yang disebutin voltage, temperatur, battery level, charging status, dan cooldown. Variable cooldown digunakan untuk mencegah switching charging on off serta berulang dalam waktu yang singkat. Next, di bawahnya ini yang warna hijau ada metode charging control. Nah, di sini metode charging control digunakan untuk menentukan apakah charging dalam kondisi on atau off berdasarkan kondisi baterai. Lalu yang selanjutnya lagi ini ada if self, sorry, if self temperatur. Nah, di sini sistem mengecek apakah suhu baterai itu lebih dari 45 derajat Celcius atau enggak. Jika suhu terlalu tinggi, maka charging otomatis akan dimatikan. Lalu yang selanjutnya di sini ada self charging status. Jika overheating terjadi, maka charging status diubah menjadi off. Jadi otomatis jadi off. Lalu yang selanjutnya yang di sini ada self cool down. Nah, hampir sama kayak yang self charging. Di sini diubah menjadi true jika menandakan bahwa sistem sedang berada dalam mode pendinginan.
Yang selanjutnya nih ada print charging off because temperature is too high. Nah, program ini kemudian menampilkan output bahwa chargingnya dimatikan karena suhu terlalu tinggi. Nextnya, ini ada Elif self temperature. Pada bagian ini, sistem mengecek apakah suhu sudah kembali aman, yaitu di bawah 40 derajat Celcius, dan sebelumnya sistem berada di mode cool down. Lalu yang nextnya ini ada tulisan self-charging status. Nah, jika kondisi sudah aman, charging dinyalakan kembali secara otomatis. Nah, jadi statusnya udah jadi on lagi. Nah, nextnya ini ada di self cooldown. Self cooldown ini diubah menjadi false ketika sistem udah kembali normal. Nextnya ini ada print. Print temperature is safe dan print charging on again. Program ini akan menampilkan bahwa suhu ini udah aman dan charging bisa kembali aktif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Sintia dengan NPM 2506591015. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian LF self voltage lebih dari sama dengan 4.2. Nah, jadi di bagian ini itu digunakan untuk mengecek apakah tegangan baterai sudah mencapai batas penuh yaitu 4.2 volt. Nah, lalu selanjutnya itu ada self charging status sama dengan off. Jadi jika baterai penuh, maka charging akan otomatis dihentikan. Selanjutnya yaitu print charging off because battery is full. Nah, program ini tuh kemudian bakal nampilin output bahwa charging dimatikan karena baterai kondisinya sudah penuh. Nah, selanjutnya untuk normal condition itu ada else, itu digunain buat jika suhu aman dan baterai belum penuh. Maka kalau misalnya kondisi tersebut terjadi, sistem bakal masuk ke dalam kondisi normal. Selanjutnya yaitu print charging on. Nah, karena pada kondisi normal, charging akan dinyalakan. Nah, selanjutnya yaitu method estimate time. Nah, jadi di bagian dev estimate time itu digunakan untuk menghitung estimasi waktu charging. Nah, bagaimana kita menghitung sisa baterainya? Jadi di remaining battery ini kita menghitung sisa kapasitas baterai untuk menuju 100%. Nah, untuk perhitungan waktunya itu kita bisa menggunakan charging time sama dengan remaining battery dibagi 2. Nah, estimasi charging time ini dihitung menggunakan perbandingan sederhana, yaitu tadi kita membaginya dengan 2. Selanjutnya, untuk output estimasi di bagian print estimated charging time, itu program bakal nampilin estimasi waktu charging. Nah, selanjutnya yaitu method monitoring. Di bagian dev monitoring self, itu digunakan untuk menampilkan kondisi baterai secara real time. Selanjutnya, yaitu print, sebentar, print and battery monitoring. Nah, itu program yang bakal menampilkan monitoring baterai. Selanjutnya yaitu kita bakal menampilkan data. Jadi di sini ada print voltage sampai self charging status. Nah, di bagian tersebut itu bakal menampilkan data seperti voltage, temperatur, battery level, dan charging status. Nah, kita masuk ke main program. Jadi kita bakal ngeprint automatic battery charging system. Nah, bagian ini nantinya bakal menampilkan dari awal program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo Bapak, sebelumnya perkenalkan aku Yohana Natalia Pardede dengan NPM 25065849994. Nah, saya akan melanjutkan presentasi berikut. Nah, untuk voltage itu ada nanti kita bisa input float, float input baru nanti enter berarti voltage. Nah, kenapa? Nanti di sini itu program tuh bakal minta
kita tuh masukin data voltage dari baterainya. Terus ada temperatur sama dengan float, baru kita input di mana tuh nanti ada enter baterai temperatur. Nah tuh nanti kita bakal masukin kayak suhu baterainya berapa. Terus ada yang nanti ada enter battery level, itu berarti kayak kita bakal masukin baterai levelnya. Terus ada, wait, battery, boleh di scroll lagi. Yes, baru ada nanti kan kita bikin objek itu kan. Kalau kayak baterai satu sama dengan baterai itu ada voltage, temperatur sama baterai level. Itu nanti kita bakal objek namain itu namanya baterai satu dari kelas yang baterainya sudah sebelumnya disimpan. Terus kita bakal ada looping, di mana itu bakal di while system underscore aktif itu nanti looping itu digunain buat monitoring berjalan terus menerus selama sistemnya itu aktif. Nah, untuk menjalankan monitoring itu nanti ada battery satu dot monitoring di mana tuh program itu bakal jalanin metode monitoring untuk nampilin kondisi baterainya berapa. Nah, terus ada battery one dot charging underscore control di mana tuh bakal jalanin metode charging control untuk nentuin status chargingnya tuh apa. Terus kita bisa apa kayak di if battery one dot charging underscore status itu on, dimana kalau chargingnya tuh dalam kondisi on, itu sistem tuh bakal ngitung tuh berapa estimasi charging time-nya mungkin udah dimasukin di rumus sebelumnya. Terus ada menu program, wait, udah itu ada menu, terus itu ada pilihan kayak itu yang one itu ada continue, or itu bakal exit, dimana program itu bakal nampil menu tuh kita bakal lanjutin monitoring atau kita bakal ngentiin dari programnya ini. Nah, jadi di sini kan bakal ada if choice, wait, ya if choice satu, baru kita bakal choose menu, di mana kita bakal pilih menunya apa, baru nanti bakal kalau contohnya kita bilang ke satu, maka monitoring kan bakal lanjutkan karena tadi continue kan. Nah, kalau eh, di sini nih bakal bisa masukin data dari baterai terbarunya. Nah, kalau contohnya tadi kita kan sebelumnya tadi di duanya itu berarti exit. Nah, kalau exit tuh atau elif choice-nya tuh kita tadi milih dua, berarti kita programnya bakal dihentikan. Nah, kalau output output waktu kita masukin dua itu kan berarti exit, di mana tuh sistemnya bakal stop kan. Nanti ya di screen itu bakal ada kalau sistemnya itu udah berhenti, dan kalau contohnya setelah kita masukin itu semua kalau input menunya itu nggak sesuai, maka program bakal nampilin bahwa pesan bahwa ini inputnya invalid gitu. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam selama kami memberikan informasi kami. Terima kasih Bapak.